Selamat siang, selamat datang di podcast Singasari. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Tengku Rifki Harsha. Selamat datang Pak di kawasan ekonomi khusus Singasari. Selamat sore Mbak Nia, Selamat sore selamat Pak sore Menteri. rekan. Terima kasih dan ini mungkin kali pertama ya Pak Menteri ya berkunjung ke KEK Singasari. Kami berterima kasih sekali untuk kunjungannya. Terima kasih Pak, sudah berkenan ke kawasan ekonomi khusus Singasari. Nah, Pak Menteri ini pasti senang sekali ya melihat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Khususnya ini KEK Singasari adalah KEK yang mempunyai penugasan salah satunya di bidang ekonomi kreatif. Nah, izin Pak, mungkin bagaimana pandangan Bapak tentang posisi KEK Singasari ini sebagai KEK ekonomi kreatif dalam realisasi visi ekonomi kreatif nasional? Ya, jadi Mbak Nia, kawasan ekonomi khusus Singosari ini sangat strategis karena eh, pemerintah ingin ke depan ini semakin mengembangkan industri kreatif. Tentu kita butuh kawasan ekonomi khusus ya yang bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagaimana inovasi, kemudian teknologi, investasi itu dan perkembangan industri kreatif itu menjadi satu, gitu. Karena kalau kita lihat, setiap negara pun punya kawasan ekonomi khusus tersebut. Dan kita juga menginginkan agar para pegiat industri kreatif di Indonesia ini juga tidak hanya nanti skala nasional, tetapi secara global. Nah, tentu para calon partner atau investor di bidang industri kreatif ini pasti juga mencari satu kawasan yang mempunyai infrastruktur digital yang baik, yang optimal dan juga mempunyai insentif-insentif. Nah, untuk itulah sebagai komitmen dari pemerintah, insentif yang diberikan di kawasan ini juga untuk mengundang para investor di industri kreatif. Wah, menarik sekali, Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi penting ya adanya kolaborasi ya Iya. dari industri, dari mungkin instansi pendidikan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana nih kira-kira peluang kolaborasi strategis Kementerian Ekonomi Kreatif, KEK-KEK yang di bidang ekonomi kreatif seperti Singasari dalam implementasi program Asta Ekraf. Iya, jadi Asta Ekraf itu kan artinya 8 ya. 8. 8 program flagship dari Kementerian Ekraf. Jadi kita melihat dalam mendukung industri kreatif itu ada 8 hal yang inti sebetulnya. Yang sebetulnya ini juga untuk berkolaborasi kaitannya dengan pegiat industri kreatif maupun juga dengan KEK Singasari. Yang pertama itu ada yang kita katakan data ekraf. Data ekraf kita tahu bahwa permasalahan data ini masih belum optimal, baik data para pegiat ekraf di Indonesia ataupun ketika mungkin nanti ada investor mau datang tentang data-data lain yang untuk mempermudah juga untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jadi itu satu hal, data itu juga terus kita sedang gali dengan ekosistem, baik itu data yang dimiliki oleh asosiasi, data yang dimiliki oleh para pegiat, data yang dimiliki pemerintah, data yang dimiliki oleh kampus itu kita kolaborasikan. Tentu kaitannya dengan data ini kita juga bisa berkolaborasi dengan KEK. Kemudian juga ada yang kita beri nama, kalau tadi data ekraf, ada juga bijak ekraf, itu dari kebijakan. Nah, kebijakan ini tentu regulasi-regulasi bagaimana misalkan kawasan ekonomi khusus Singosari juga bisa kita perkuat lagi kebijakan-kebijakan sehingga memudahkan tumbuh kembangnya para pegiat ekonomi kreatif yang akan beraktivitas di kawasan ini maupun perusahaan-perusahaan begitu. Itu salah yang keduanya. Yang ketiga juga ada, setelah data kebijakan, ada talenta ekraf. Bagaimana kita meng-upskill lagi kemampuan dari para pegiat-pegiat ekraf, baik yang nanti ada di kawasan ekonomi khusus ini ataupun kolaborasi kementerian dengan KEK Singosari mungkin juga untuk di luar kawasan, misalkan dalam
memberikan pelatihan-pelatihan setelah nanti diinkubasi, hasil kurasinya untuk bisa bekerja di dalam kawasan ini juga begitu. Dan ada nanti berikutnya juga pasar ekraf untuk masuk ke pasar, apakah itu ke pasar nasional, ke pasar global. Kemudian juga ada kaya ekraf, karena sebelum masuk ke pasar tentu kaya ini kaitannya dengan kekayaan intelektual. Kita harus jaga dulu nih, jangan sampai nanti udah bertahun-tahun membuat satu aplikasi atau satu film animasi, begitu mau gitu ya. satu IP begitu mau diluncurkan, tahu-tahu udah dijual gelap secara ilegal begitu, dibajak. Nah itu juga kita, kita bisa berkolaborasi, terkait hal tersebut dan hal-hal lain, banyak hal yang sebetulnya saya sangat antusias, paling tidak dalam pemerintahan Pak Prabowo ini kami ditugaskan untuk mendukung, industri kreatif termasuk mendukung kawasan ekonomi khusus industri kreatif yaitu Singosari. Siap. Kami sangat siap Pak untuk membantu Kementerian Ekonomi Kreatif ya mewujudkan Asta Aircraft tersebut. Nah, mungkin salah satu kompleks di Singasari itu kita punya kreatif kompleks Pak. Jadi ada animasi, ada film, ada game dalam satu kompleks gitu ya. Nah, bagaimana mungkin, pandangan Bapak gitu ya, sebuah kreatif kompleks seperti di Singasari ini apakah itu bisa membantu untuk, mewujudkan atau mempercepat program Asta Ekraf itu? Iya, betul betul sekali, Mbak. Jadi, tadi ada satu lagi sebetulnya dari itu adalah, dari infra ekraf. Infra ini kaitannya dengan, ruang-ruang, kreatif. Apakah itu ruang kreatif yang dikelola oleh komunitas, apakah ruang kreatif yang dikelola oleh pemerintah daerah, atau bahkan oleh pihak swasta, termasuk satu kawasan ekonomi kreatif yang seperti ada di dalam kawasan Singosari ini atau yang disebut kompleks Kreatif kompleks. kreatif Baik, kompleks. iya. Nah, jadi tentu banyak hal, makanya pada hari ini juga saya luangkan waktu, khusus dari Jakarta datang ke Singosari untuk juga meninjau, kreatif kompleks yang ada di dalam kawasan Singosari dan juga melihat peluang-peluangnya untuk berkolaborasi. Banyak yang bisa kita kolaborasikan karena di kementerian sendiri kan kami hampir setiap hari bertemu, ya baik kalau di pusat ataupun di daerah, tapi kalau di pusat ketika di kantor juga bertemu dengan multinational company yang bergerak dalam industri kreatif, baik yang nasional maupun yang global. Kemudian juga bertemu dengan, asosiasi-asosiasi yang juga punya talenta-talenta anggotanya mempunyai talenta-talenta luar biasa di industri kreatif. Apakah itu animasi, apakah itu untuk film, apakah itu juga kaitannya dengan application developer, games developer dan lain sebagainya. Dan bahkan juga ketemu juga, company-company besar yang ingin berinvestasi. Nah, ada beberapa juga udah kami rekomendasikan untuk datang ke sini, untuk melihat, potensi yang ada di sini dan berkolaborasi juga dengan, pengelola kawasan. Nah, menarik sekali tuh Pak Menteri ya, karena tadi disampaikan ya ada multinational companies gitu ya, corporation yang tertarik gitu ya untuk bekerja sama dengan Indonesia dan mungkin invest juga. Jadi kesempatannya, kreatif ekonomi itu untuk bekerja sama dan perluasan pasar domestik dan global tuh ada ya Pak Menteri ya? Sangat besar Oh sangat besar. karena faktanya dalam 11 tahun terakhir saja, lebih dari 26 juta atau persisnya 26,4 juta rakyat Indonesia itu bekerja di industri kreatif. Walaupun kita tahu subsektor dari ekonomi kreatif itu ada 17, ya salah satu termasuk di dalamnya ada yang digital, kaitannya dengan games, film, animasi dan lain sebagainya yang berbasis media maupun teknologi. Tetapi potensi ini sangat luar biasa, jumlah tenaga kerjanya juga semakin besar, sumbangannya terhadap, PDB juga cukup besar, kemudian juga, kontribusinya terhadap perekonomian negara juga cukup besar. Dan inilah kenapa Pak Prabowo juga ingin terus mendorong lapangan kerja berkualitas, salah satunya melalui industri kreatif. Jadi tugas kami adalah bagaimana
setelah diinkubasi mungkin banyak kementerian yang melakukan inkubasi seperti Kementerian UMKM, Koperasi, kami sendiri juga sebagian, kemudian dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian melakukan inkubasi para pegiat ekonomi kreatif. Tetapi yang lebih banyak kami lakukan atau kami fokuskan adalah yang diinkubasi ini kita kurasi untuk kita akselerasi supaya bisa menasional atau mendunia begitu. Jadi, peluangnya sangat besar, market Indonesia cukup besar, sementara juga para, apa namanya, pegiat bisnis ekonomi kreatif dunia juga ingin banyak bekerja sama, apakah itu dalam hal bisnisnya ataupun juga, eee mengajak para SDM-SDM Indonesia untuk dapat bekerja di perusahaan mereka. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk, para generasi muda di Indonesia. Ya, jadi tidak hanya di pasar domestik ya, jadi di pasar global pun itu kesempatannya besar dan dari international audience juga sangat tertarik ya untuk Jadi bekerja banyak sama. kayak perusahaan-perusahaan, film animasi dari luar, datang menghubungi kami sebetulnya ingin mencari bisa nggak dibantu pihak kementerian bagaimana kami ingin, menggunakan animator-animator Indonesia, ada juga seperti itu. Ada juga yang kami ingin, mencari partner lokal, animation house di Indonesia untuk dapat bekerja dengan pihak mereka begitu. Jadi banyak sekali dan, ya syukur alhamdulillah ada kawasan ekonomi khusus Singasari, tinggal bagaimana ini kita perbanyak lagi, kita aktifasi lagi semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa berkegiatan atau belajar di tempat ini. Benar-benar. Jadi tidak hanya diaktifasi tapi juga dioptimalisasi ya, melalui mungkin kerjasama hexahelix itu ya Pak Menteri ya. Nah, hexahelix itu kan berarti ada 6 nih ya pihak yang harus bekerja sama. Bagaimana sih, supaya harmonis, supaya optimal kerjasamanya itu untuk bisa mengakselerasi, industri ekonomi kreatif dan tadi ya inkubasi itu supaya bukan hanya diinkubasi tapi juga diakselerasi supaya sukses juga ya. Iya. Kira-kira ada Iya, jadi pandangan. hexahelix ini tadinya kami pendekatannya pentahelix. Hmm. Kami pikir pemerintah pikir untuk pengembangan industri kreatif itu cukup dengan pemerintah, cukup dengan asosiasi atau komunitas, cukup dengan kalangan bisnis, plus media, gitu kan. Terus kemudian juga, kampus begitu, PTN maupun PTS. Tetapi ternyata industri kreatif ini juga ada satu hal yang selama ini juga mengganjal yaitu lembaga keuangan. Karena para pegiat ekonomi kreatif ini ketika mereka datang ke bank untuk mendapatkan modal, biasanya bank akan menanyakan mana aset jaminannya, Benar. mana tanahnya, mana bangunannya. Dan begitu ditanya mana aset jaminannya, kata para pegiat industri kreatif, ada di otak kamu, karena ini berupa kreativitas yang ada di laptop kami, begitu kan. Itulah ya, kami melihat lembaga keuangan ini juga, perlu kita dekati, kita jelaskan, mungkin juga ada beberapa regulasi yang juga perlu diperkuat begitu sehingga para pegiat ekonomi kreatif ini juga mempunyai alternatif akses pendanaannya. Nah, minggu lalu kami sudah menandatangani juga dengan OJK, karena nanti OJK juga kaitannya dengan para perbankan kan tentunya. Nah, ini yang kita lagi, terus diskusi bagaimana ada alternatif pendanaan untuk industri kreatif. Ya, lembaga keuangannya nggak tahu aja gitu ya nilainya yang di otaknya mereka, di laptopnya mereka tuh bahkan Kami nyelip jelaskan, saya lebih jauh gitu. game developer kita misalnya Iya. atau application developer kita, itu padahalnya bisnisnya udah bisnis, ratusan miliar. Tapi karena nggak punya modal awal, valuasinya bisa sampai ratusan miliar begitu, atau puluhan miliar. Tapi karena nggak punya modal awal, akhirnya ketemu investor yang memang niatnya nggak baik, mungkin dibeli hanya 100-200 juta, konsepnya hanya disisakan sedikit bagian, kemudian oleh investornya bisa dijual ratusan miliar, sayang yang developer-developer kita nggak sustain kan bisnisnya. Jadi itulah yang bagian juga untuk, mendampingi para pegiat ekonomi kreatif supaya mempunyai alternatif pendanaan. Persisnya seperti apa ini yang kami sedang duduk dengan OJK. Iya, iya. Ah, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman ekonomi kreatif ya, kalau ada akses dan support
dari lembaga keuangannya. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup Pak Menteri mungkin ada pesan-pesan atau semangat gitu ya untuk teman-teman ekonomi kreatif di Indonesia supaya mereka tetap semangat berkarya dan juga, eee, optimis gitu ya untuk perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Ya, jadi kalau kita boleh sedikit melihat perkembangan zaman, jadi sebetulnya sedang terjadi transformasi struktural dari perekonomian sebetulnya. Dulu sebuah negara atau bangsa atau mungkin kawasan itu menyandarkan perekonomiannya dari sektor agriculture. Ya itu mungkin, sebelum abad 18 sampai lebih jauh lagi ke belakang. Waktu itu mungkin yang menjadi, sumber daya mereka lebih dari tenaga manusia, kemudian dengan alat-alat pertanian sederhana dan biasanya, melibatkan padat karya, satu kampung bekerja. Kemudian bergeser, ini berkembang tetapi muncul lagi dari, ke industrial, lebih ke padat modal, lebih ada mekanisasi, ada mesin di situ, tapi modalnya besar. Kalau tadi orangnya banyak, ini modalnya besar begitu. Tapi kemudian muncul lagi perekonomian baru, ekonomi dari, digital yang dasarnya itu lebih banyak ke database gitu. Database, jadi yang sebagai modalnya mereka ya data itu. Muncullah, bisnis-bisnis, platform-platform digital itu, application-application itu. Tetapi kemudian muncul lagi ekonomi kreatif yang lebih kepada cipta, kreativitas, yang mungkin tidak sebanyak jumlahnya waktu agriculture, mungkin juga tidak sebesar modalnya atau tenaganya tidak sebanyak di agriculture, modal nggak sebanyak itu, tapi sekarang kreativitas. Tapi ini walaupun size-nya nggak sebesar itu, tapi banyak sekali muncul. Nah, kita melihat perkembangan ini sebetulnya kalau dulu mungkin awalnya di Amerika, bisnis dari industri kreatif ini kemudian ke Jepang, kemudian Inggris juga demikian, muncul beberapa tahun terakhir itu, Korea Selatan, kemudian sekarang negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Thailand, Vietnam juga berkembang. Nah, sementara Indonesia tuh anak-anak mudanya itu kreativitasnya luar biasa dan itu tidak tersentralisasi di kota-kota besar. Ada di berbagai daerah. Nah, untuk itu walaupun kita tinggal di daerah, tadi ditanya pesannya, jangan takut ketika kita punya kreativitas yang kita bisa sentuh atau dalami dengan inovasi, ya dengan teknologi di situ, kemudian kreativitas kita terus diurus kekayaan intelektualnya, dan kita ketemu teman-teman yang tepat, jalur yang tepat, begitu. Apalagi pemerintah daerahnya juga bisa mendampingi pemerintah pusatnya. Nah, disitulah sebetulnya kita punya peluang besar. Nggak usah khawatir kita tinggal di kota kecil, di kepulauan mana, tapi ketika kreativitas itu kan sekarang udah zamannya borderless, bisa menjadi pengusaha besar atau menjadi tokoh besar di bidang industri kreatif. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Menteri untuk, podcast hari ini sangat-sangat bermanfaat dan banyak sekali insight baru dari Pak Menteri. Terima kasih untuk kunjungannya satu kali lagi dan enjoy KEK Singasari. Terima kasih. Terima kasih.